Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatun Nawa dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester alternatif penyelesaian sengketa. Dalam video ini akan dijelaskan beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mana akan dijelaskan yang pertama yaitu kronologi kasusnya. Pak Mahmud merupakan seorang duda yang tinggal sebatang kara di daerah Babat. Pak Mahmud merupakan anak tunggal dari seorang ayah yang bernama Pak Irsyad. Setelah Pak Irsyad meninggal dunia, akhirnya Pak Mahmud tinggal sebatang kara di rumah peninggalan ayahnya tersebut. Setelah tinggal bertahun-tahun, akhirnya Pak Mahmud digugat oleh pamannya sendiri atas tanah yang telah dibangun rumah yang sudah ditinggalinya selama bertahun-tahun tersebut. Pamannya bernama Pak Andi, di mana ia menggugat karena ia memiliki sertifikat atas tanah tersebut, dan sertifikat tersebut atas nama Pak Andi. Setelah diperiksa, Pak Mahmud hanya memiliki surat bukti transaksi jual beli tanah tersebut tanpa memiliki sertifikat. Dulu, Pak Irsyad membeli tanah tersebut dari Pak Rusdi seharga 150.000, yang mana dulu belum ada penerbitan sertifikat dan yang ada hanya surat transaksi jual beli saja, sebagai tanda bahwa tanah tersebut telah diperjualbelikan. Dugaan Pak Mahmud adanya sertifikat atas nama pamannya tersebut karena pada saat itu terdapat lurah yang datang ke rumah Pak Mahmud untuk melihat surat transaksi jual beli tersebut, dan pada saat itu diduga telah terjadi pembuatan sertifikat atas nama Pak Andi, sehingga sertifikat tersebut dapat digunakan Pak Andi sebagai jalan ia mendapatkan tanah tersebut. Kasus sengketa tanah tersebut terdapat 2 orang yang mengaku bahwa ia merupakan pemilik dari tanah tersebut, dan juga kedua orang tersebut telah memiliki masing-masing bukti, yaitu Pak Andi yang memiliki bukti sertifikat dengan namanya sendiri, dan sedangkan Pak Mahmud juga memiliki bukti sebuah surat jual beli tanah yang telah dibeli oleh ayahnya dulu. Dalam kasus tersebut, Pak Andi telah menggugat Pak Mahmud dikarenakan Pak Andi memiliki sertifikat tanah atas namanya sendiri, dan ia merasa bahwa yang ditempati oleh Pak Mahmud tersebut merupakan hak miliknya. Menurut pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi 1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 2. Dalam hal atas, suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, akte jual beli tanah memang dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi jual beli tanah. Akan tetapi, untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan tanah hanya dapat dibuktikan dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut.
Jadi sesuai pasal 32 di atas, bahwa dalam kasus tersebut yang berhak memiliki tanah tersebut adalah paman dari Pak Mahmud itu sendiri, yaitu Pak Andi. Dikarenakan Pak Andi memiliki sertifikat tanah dengan namanya sendiri. Bila kedua belah pihak tersebut masih bersengketa, maka dapat diselesaikan lagi di luar pengadilan. Tahapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pertama yaitu melalui konsultasi, kemudian negosiasi, dan konsiliasi. Tahapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pertama yaitu konsultasi. Konsultasi dilakukan oleh Pak Mahmud dengan ahli hukum, di mana ahli hukum tersebut memberikan jalan keluar atas masalah sengketa tanah yang telah terjadi kepada Pak Mahmud. Setelah mendapatkan jalan keluar, kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu negosiasi. Tahapan negosiasi merupakan lanjutan dari tahap konsultasi, di mana para ahli hukum dan para pihak saling bertemu dan membicarakan tentang sengketa kedua belah pihak tersebut. Setelah sengketa tanah tersebut dinegosiasikan dan apabila negosiasi gagal, maka dilanjut ke tahap berikutnya yaitu konsiliasi. Tahapan konsiliasi ini merupakan tahapan di mana kedua belah pihak memilih orang ketiga untuk memecahkan masalah yang belum terselesaikan. Dan pihak ketiga di sini bersifat aktif sehingga dapat membantu menyelesaikan sengketa kedua belah pihak tersebut dengan cepat. Jadi dengan adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat mempermudah para pihak yang bersengketa menemukan jalan keluarnya dengan cara damai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.